Halo semuanya, as I was saying, kita bakal ketemu lagi, bener aja kan? Selamat datang di video aku yang kedua tentang perbandingan drastis antara kontrol di masa kolonial dan era digital. Dua era, satu tujuan. Indonesia, sebuah negeri yang telah melalui begitu banyak perubahan dari masa penjajahan hingga era digital yang kita jalani sekarang. Tapi ada satu hal nih yang tetap sama. Tahu nggak apa? Iya benar, kekuasaan. Dari kontrol fisik di masa kolonial hingga dominasi digital saat ini, bagaimana sih cara kita dikendalikan? Yuk, simak baik-baik. Kolonialisme dan era digital adalah dua masa yang sangat berbeda dalam bentuk, tujuan, dan teknologi. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam hal kontrol dan pengaruh. Pada masa kolonial, negara-negara imperialis menguasai wilayah dan sumber daya untuk memperluas kekuasaan mereka. Di era digital, kontrol dilakukan dengan cara yang lebih halus, tetapi tetap kuat, melalui dominasi data, informasi, dan teknologi. Meskipun caranya berbeda, namun tujuan akhir dari kedua masa ini tetaplah sama, yaitu menguasai populasi, baik secara fisik maupun intelektual. Nah, kita bahas tentang kontrol kekuasaan pada masa kolonial dulu yuk. Jadi, pada masa penjajahan Belanda, kekuasaan di Indonesia dikendalikan oleh kekuatan militer dan kebijakan yang menekan kehidupan masyarakat. Pemerintah kolonial seringkali menggunakan kekerasan untuk menghentikan perlawanan dan menjaga kepentingan ekonomi dan politik mereka. Mereka memantau masyarakat dengan ketat, membatasi kebebasan masyarakat untuk bergerak, dan menerapkan aturan-aturan yang cukup mempersulit kegiatan masyarakat di luar pengawasan mereka. Adapun salah satu cara pengendalian adalah sistem tanam paksa, atau yang bisa disebut culture style cell, di mana rakyat dipaksa menanam tanaman seperti kopi, tebu, dan nila. Hasil tanaman ini diambil oleh pemerintah kolonial untuk dijual di luar negeri, sementara rakyat seringkali tidak mendapat bayaran yang layak. Parah banget. Pada masa kolonial ini juga, akses terhadap pendidikan dan informasi sangat terbatas loh. Hanya kaum elit tertentu yang mendapatkan pendidikan. Dan media massa dikendalikan oleh pemerintah kolonial untuk menjaga stabilitas politik. Monopoli informasi ini dimaksudkan untuk mencegah kebangkitan gerakan nasionalis yang dapat mengancam kekuasaan kolonial. Nah, sekarang ayo kita bahas tentang kontrol kekuasaan di era digital. Jadi, yang pertama itu adalah kontrol melalui data dan teknologi. Pada era digital sekarang, kekuasaan dipegang dengan cara yang lebih tersembunyi dan tidak transparan. Pemerintah dan perusahaan memiliki banyak akses ke data pribadi masyarakat Indonesia lewat media sosial, aplikasi, dan teknologi lainnya. Data ini dipakai untuk melihat kebiasaan, minat, dan pendapat masyarakat, seringkali tanpa mereka sadari. Contohnya, pemerintah Indonesia menggunakan pengawasan digital melalui UU ITE yang sering dimanfaatkan untuk menekan kritik atau pendapat yang dianggap bertentangan dengan pemerintah. Nah, yang kedua ada pengaruh disinformasi dan manipulasi opini publik. Media sosial sekarang menjadi alat utama untuk membentuk opini masyarakat, tetapi juga sering digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau hoaks. Pengendalian informasi sekarang tidak lagi lewat kontrol fisik, melainkan lewat manipulasi isi konten yang disebar. Disinformasi seringkali dipakai untuk memecah masyarakat dan mengalihkan perhatian dari masalah penting. Dalam pemilu di Indonesia, kita sering melihat kampanye digital yang berusaha mempengaruhi pemilih dengan informasi yang tidak benar atau tidak seimbang. Udah paham belum sampai sini? Ayo kita masuk ke perbandingan kontrol di era kolonial dan era digital. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk. Yang pertama, memiliki tujuan yang sama, metode yang berbeda. Jadi, baik di masa kolonial maupun era digital, tujuan kontrol kekuasaan tetap menjaga dominasi dan kepentingan ekonomi politik, namun melalui metode yang berbeda. Dulu melalui kekerasan fisik, kini lewat pengawasan data, manipulasi informasi, dan disinformasi. Lalu yang kedua, ada keterlibatan politik dan kebebasan ekspresi. Pada masa kolonial, keterlibatan politik dibatasi dengan kebebasan berekspresi ditekan. Tapi
Di era digital, kebebasan terlihat lebih luas. Namun, ancamannya berubah nih menjadi pengawasan digital, sensor, dan penyalahgunaan data pribadi yang dapat menghambat partisipasi politik yang bebas dan aman. Sampai sini, kalian udah paham maksud dari video aku belum? Jadi, tujuan aku membuat video ini adalah aku ingin memberitahukan bahwa meskipun kontrol kekuasaan di Indonesia telah berubah dari era kolonial hingga era digital, namun tujuannya tetaplah sama, yaitu mempertahankan kekuasaan dan mengendalikan masyarakat. Meskipun era digital membuka ruang untuk partisipasi politik, ancaman baru terhadap kebebasan muncul, menunjukkan bahwa Indonesia kini menghadapi penjajahan digital yang lebih halus namun tetap kuat. Oke guys, terima kasih banyak yang udah ngikutin dari awal video sampai akhir video. Semoga kata-kata yang aku sampaikan dapat mudah dimengerti ya. Hope you guys enjoy and see you on the next video. We'll meet again, part 3. Bye bye. Thanks for watching.